Selamat datang kembali di channel Simple Fisika. Kali ini kita akan bicara tentang hukum Archimedes dan pengaplikasiannya. Kita mulai dari yang paling sederhana dan mudah dipahami tentunya. Misalkan kita punya sebuah wadah begini. Wadahnya ini katakanlah sudah berisi penuh air, lalu ada katakanlah semacam jalur keluar airnya begini. Lalu di bawah sini kita tampung dengan sebuah wadah, katakanlah wadahnya begini. Ini tadi sudah terisi penuh dengan air. Ini airnya. Terus kita celupkan sebuah benda ke dalam wadah penuh ini. Tentu ketika benda ini masuk ke dalam wadah berisi zat cair ini, nah otomatis airnya akan meluap nanti ke sini dan tumpah. Kita tampunglah dia. Air yang kita tampung ini atau zat cair yang kita tampung ini, lalu kita timbang nanti dia. Nah, katakanlah kita punya timbangan begini ya, timbangan digital. Di timbangan itu terlihatlah angka nanti muncul. Sebut saja di sini 2,5 kg. Ini berat zat cair yang kita tampung tadi dari yang tumpah akibat benda dicelupkan ke dalam zat cair. Nah, dari sini kita tahu bahwa berat zat cair ini, berat zat cair W fluida yang tumpah tadi, ataupun dengan kata lain W fluida yang digeser benda yang kita celupkan. Rumusnya massa kali gravitasi dong. Masanya kita timbang ternyata tadi 2,5 kg dikali 10 hasilnya 25 Newton. Dari situ, dari gambaran ini bisa kita tahu ternyata gaya apung atau gaya Archimedes yang diperoleh benda tercelup ke dalam zat cair itu sebesar segini, yaitu 25 Newton. Maka dari ilustrasi yang sudah kita ceritakan ini, bisa kita ambil kesimpulan, yaitu apa yang disampaikan Archimedes itu sendiri. Archimedes mengatakan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mengalami gaya apung sebesar berat zat cair atau fluida yang digesernya. Nah, kalau mau dijabarkan bisa. W fluida yang digesernya maksudnya apa rumusnya? W fluida yang digeser berarti sama dengan massa fluida yang digeser dikali gravitasi. Apa rumus massa jika kita tahu rho sama dengan m per v? Maka m sama dengan rho kali v. Rho fluida dikali volume fluida yang digeser oleh benda dikali gravitasi. Nah, yang inilah
pasti sama besar dengan volume benda yang tercelup. Sehingga diperolehlah rumus F apung itu menjadi rho fluida dikali gravitasi kali volume benda yang tercelup. Inilah rumus akhir dari gaya apung. Oh, berarti dari situ bisa kita tahu ternyata gaya apung yang dialami oleh suatu benda bergantung pada sifat fluida dan sifat benda itu sendiri. Kira-kira begitu maksudnya. Sifat yang dimaksud apa? Rho fluidanya dan rho bendanya sendiri. Rapat kerapatannya benda begitu. Bukan tergantung berapa nanti volumenya. Bisa aja nanti kalau volumenya semua tercelup, contoh sama jenisnya, sama-sama tembaga misalnya, volumenya sedikit dan ada volumenya yang banyak. Jika yang sedikit tenggelam, maka yang banyak pun pasti tenggelam. Bukan bergantung pada volume tembaganya. Kalau yang kecil misalkan tenggelam, lalu yang besar terapung, enggak mungkin. Jika tembaga tenggelam di air, baik yang kecil ukurannya ataupun yang besar ukurannya, pasti tenggelam. Itu dia. Oke, kita lanjutkan lagi pengaplikasiannya. Sebelum ke contoh sehari-harinya, kita bahas dulu tentang benda yang terapung, melayang, dan tenggelam. Terapung. Untuk benda yang terapung, apa syaratnya supaya benda bisa terapung? Syaratnya adalah rho benda harus lebih kecil dari rho fluidanya atau rho zat cairnya. Kalau dia begini, ini syaratnya kan? Ini syarat. Syarat. Lalu gayanya bagaimana? Tentu karena sigma F sama dengan 0, dia setimbang di permukaan, maka gaya yang ada hanya F apung ke atas dikurangin W benda harus 0. Sehingga diperoleh F apung sama dengan WB. Begitu. Lalu yang terakhir banget nih tentang yang terapung, tentu tentang besarnya volume yang tercelup. Volume benda yang tercelup tentu tidak semuanya, sehingga lebih sedikit dari volume benda total. Nggak mungkin semua tercelup. Kalau semua tercelup namanya itu, kalau nggak melayang, tenggelam. Itu dua kemungkinannya. Sekarang kita beralih ke yang mengapung. Yang kedua kita bicara tentang benda yang melayang maksudnya. Melayang. Mengapungkan udah tadi. Nah, untuk yang melayang ini syaratnya rho benda harus sama dengan rho fluida atau zat cair. Nah, ini syarat supaya dia bisa melayang. Tentu sifat-sifatnya bagaimana? Karena dia setimbang, tetapi dia setimbang di tengah-tengah, enggak di dasar dan enggak di permukaan, maka sigma F-nya juga pasti 0. Sigma F 0 berarti F yang ke atas positif dikurangin yang ke bawah harus sama dengan 0, sehingga F apungnya juga sama dengan berat benda. Terus benda yang tercelup bagaimana? Tentu volume benda yang tercelup semuanya kan? Karena semua masuk ke dalam zat cairnya sama dengan volume benda. Lihat, ini sangat mudah untuk diingat melayang. Rho sama, F sama, V celup sama. Mudah diingatlah begitu ya. Lalu yang terakhir bangetlah tentang tenggelam. Syarat untuk benda supaya dia tenggelam, syaratnya adalah rho benda harus lebih besar dari rho fluida. Ini syaratnya.
Kalau ini tidak dipenuhi berarti bendanya tidak akan tenggelam. Kalau sudah dipenuhi barulah kita bicarakan tentang sifat-sifat lainnya, kan begitu sifatnya. Kalau sifatnya ini sigma F sama dengan 0, sigma F sama dengan 0, tetapi sama dengan nolnya tentu di dasar. Apa bedanya dengan yang tadi? Kalau dia sigma F-nya sama dengan 0 di dasar berarti ada gaya normal. Kalau tidak di dasar, contoh bisa aja nanti digantung dengan tali, bisa juga. Kan nggak harus sampai di dasar. Lalu berikutnya, karena sigma F sama dengan 0, gaya yang ke atas F apung, gaya yang ke atas lagi gaya normal, gaya yang ke bawah cuman berat benda. Maka dari sini bisa kita simpulkan F apung tambah normal sama dengan berat benda. Nah, gaya normal ini kadang disebut sebagai berat semu. Seolah-olah beratnya jadi segitu. Kita lanjutkan lagi, ini kita masuk ke aplikasi hukum Archimedes pada kehidupan sehari-hari. Bicara tentang aplikasi hukum Archimedes. Aplikasinya tentu kalian sudah sangat umum mendengar, yaitu tentang bisa kapal laut, bisa ke balon udara, bisa ke kapal selam. Tetapi yang paling umum adalah kapal selam lah ya. Kita bicarakan kapal selam. Paling mudah soalnya kapal selam. Kapal selam bisa kemungkinan nanti terapung atau melayang. Melayang itu artinya apa? Kalau untuk melayang itu berarti berada pada kedalaman konstan. Kalau tenggelam berarti dia sampai ke dasar nanti, begitu ya. Nah, untuk yang terapung, saat dia terapung kita jelaskan. Berarti row kapal selam harus lebih kecil daripada row fluida, air lautnya. Nah, supaya ini bisa terjadi atau terpenuhi syarat ini kan syaratnya. Maka rongga antara kabin dengan kulit luarnya, begitulah ya. Rongga kapal dikosongkan. Artinya airnya nggak ada. Dikosongkan bukan berarti nggak ada isinya, bisa aja udara saja pengisinya. Berarti airnya nggak ada, hanya udara. Tentu lebih ringan, kan begitu. Sementara volume kan tetap. Berarti row kapal selamnya hitungannya jadi begini. Massa udara yang mengisi rongga ditambah massa beban per volume kapal selam. Tentu massa udara inilah faktor pembeda nanti. Kita coba masuk ke yang tenggelam kan, supaya kelihatan bedanya di mana. Untuk yang tenggelam, ceritanya berarti row kapal selam minimal harus sama, bisa lebih besar, tapi minimal sama dengan row fluida. Kalau lebih besar bagaimana? Dia bergerak turun nanti. Kalau dijaga lebih besar, turun terus sampai ke dasar. Nah,
Kalau nggak, supaya jangan turun terus, nanti kurangin lagi air dari dalam rongganya itu, kurangin airnya. Nah, kita lanjutkan. Maka supaya ini terpenuhi, row kapal selamnya jadinya rongga antara kapal selam dengan kulitnya tadi, antara kabin dengan kulitnya akan diisi dengan air. Sehingga tuliskan dulu di sini, rongga kapal diisi air. Tentu air dengan udara kan lebih berat air. Maka row ini menjadi massa air ditambah massa beban per volume kapal selam. Berarti kita fokusnya di sini, konsentrasinya di sini. Oh, karena ini ringan, maka bisalah row kapal selam itu menjadi lebih kecil dari row air. Sementara air yang diisikan ke rongga tadi mengakibatkan row kapal selam menjadi lebih besar daripada row-nya air laut, sehingga kapal selamnya tenggelam. Oh, maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa prinsip kerja kapal selam ada pada mesin pemompa air, mesin pemompa air dan katup. Contoh, kalau dia mau tadi tenggelam, lalu dia mau kembali lagi ke permukaan, terapung, maka apa yang harus dilakukan oleh kapal selam itu? Maka mesin memompa air dari rongga ke luar, maksudnya ke lautnya. Kalau dibiarkan terbuka aja katupnya kan nggak mungkin keluar kan, makanya harus ada pemompa, dipompalah keluar airnya. Setelah keluar airnya nanti kosong, berarti dia akan terapung lagi. Kalau yang ini, kalau semisal dia mau dari terapung mau ke tenggelam atau mau menyelam kan begitu, maka tinggal buka katup dan atur debit air yang masuk. Artinya ya jangan serta-merta jelep gitu masuk banyak sekali, kan bisa jadi mengakibatkan kerusakan gitu kan terhadap katakanlah part atau bagian daripada kapal selam itu sendiri, jika kayak semisal dihantam oleh air dengan jumlah besar, itu maksudnya. Oke, mungkin itu dulu untuk penjabaran hukum Archimedes sama pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga membantu buat kalian semua yang membutuhkan. Jangan lupa like, comment, dan share ke teman kalian supaya banyak orang yang terbantu dengan keberadaan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.